Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Mulia Putri NIM 2014070053 akan memberikan pemaparan tentang strategi pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu ada strategi pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang ketiga yaitu pengenalan rumus, volume, dan luas bangun ruang, yaitu bangun ruang limas. Kemudian ada pengenalan satuan panjang dan luas, serta teknik pengayaan bagi siswa di sekolah dasar. Nah, video ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 pada jurusan PGMI di UIN Imam Bonjol Padang, tepatnya pada mata kuliah matematika lanjutan yang diampu oleh dosen kita yang terhormat Bapak Dorisno MPD. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang strategi pembelajaran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk memulai setiap pembelajaran, biasakan untuk melakukan berdoa. Berdoa bisa dipimpin oleh seorang guru ataupun seorang siswa. Nah, setelah membaca doa selesai, kemudian sebelum mengenal operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, maka alangkah baiknya kita seorang guru mengingatkan kembali kepada siswa tentang jenis-jenis bilangan pada matematika, yang mana matematika itu terdiri dari banyak jenis bilangan. Nah, misalnya gini, kita bisa membawa anak-anak untuk mengingat itu. Nah, pada matematika itu terdapat beberapa jenis bilangan. Nah, ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat. Nah, masih ada yang ingatkah tentang bilangan-bilangan tersebut? Coba, siapa yang ingat, tunjuk tangan dan beri contoh-contoh dari himpunannya. Nah, maka anak itu akan terstimulasi untuk mengingat dan menjawab pertanyaan yang kita berikan. Misalnya ada ini, saya tahu ini bilangan asli itu terdiri atas bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah itu terdiri atas 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan bulat itu adalah gabungan dari bilangan asli dan bilangan cacah, yang mana terdapat himpunan titik, koma 2, koma 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, maka anak-anak akan gini ya, itu ya bilangannya. Nah, gitu. Nah, setelah melakukan hal tersebut, anak-anak akan semakin aktif. Nah, setelah itu kita bisa menuliskan beberapa operasi penjumlahan bilangan bulat di papan tulis, yang mana contoh-contoh dari operasi tersebut kita bisa menuliskannya seperti ini. Ada 2 ditambah 3, ada 2 ditambah minus 3, ada minus 2 ditambah 3, ada minus 2 ditambah minus 3. Nah, penulisan soal-soal tersebut bertujuan untuk agar anak-anak itu paham, ini aja ya, jenis-jenis operasi bilangan bulat. Nah, yang mana soal tersebut terdapat operasi penjumlahan antara bilangan bulat positif-positif, bilangan bulat positif-negatif, bilangan bulat negatif-positif, bilangan bulat negatif-negatif. Nah, setelah itu anak-anak akan bertanya, apa ini? Bagaimana caranya? Nah, gitu. Nah, kita akan membimbing mereka untuk menyelesaikannya. Bagaimana cara membimbingnya? Yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Dan kita menggambar garis bilangan di papan tulis agar anak-anak tahu bagaimana cara pengerjaannya. Kita buatkan garis lurus, garis bilangan, lalu pembuatan pembagian skala-skalanya. Nah, dalam pembagian skala tersebut, kita jelaskan bahwa jarak antar skala harus sama, tidak boleh berbeda. Nah, setelah itu lakukanlah penulisan nomor-nomor yang mana
anak-anak akan tahu bagaimana cara penulisannya, bagaimana urutannya. Nah, setelah semua permasalahan operasi penjumlahan yang dituliskan tadi selesai, maka dapat dilanjutkan dengan melakukan latihan. Latihan dapat dilakukan berupa latihan yang guru berikan maupun yang bersumber dari buku sumber. Nah, kemudian setelah guru dapat melakukan koreksi atas latihan-latihan yang telah dilakukan oleh siswa tadi. Nah, hal ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi penjumlahan. Nah, setelah itu kita dapat melanjutkan pembelajaran tentang pengurangan bilangan bulat, yang mana kita dapat menuliskan operasi bilangan bulat yang bermacam tadi. Misalnya operasi pengurangan antara bilangan bulat positif dengan positif, pengurangan antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, pengurangan antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, maupun pengurangan antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Nah, lalu diskusikan cara penyelesaiannya dengan siswa. Kemudian setelah itu lakukan latihan-latihan dan lakukan pengoreksian. Nah, di akhir sesi kita dapat memberikan semacam ringkasan atau rangkuman bagi anak-anak. Nah, bahwa penjumlahan diwakili oleh majunya anak panah yang ditentukan oleh tanda bilangan dan hasil akhir dapat dilihat dari ujung anak panah. Nah, sedangkan pengurangan adalah mewakili gerakan mundur anak panah yang ditentukan oleh tanda bilangan dan hasil akhir dapat dilihat dari ujung pangkal anak panah. Nah, sedangkan untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang besar dapat dilakukan dengan garis bilangan tanpa skala. Nah, dengan demikian anak-anak akan mengerti apa, bagaimana, dan cara mencari hasil akhir dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, awali pembelajaran dengan membacakan doa yang dapat dipimpin oleh siswa maupun guru. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan pengenalan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk melakukan pengenalan perkalian, kita dapat lakukan dengan menggunakan cerita dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian bilangan bulat. Contohnya begini. Beberapa waktu lalu itu, ibu pergi ke apotik. Nah, di apotik itu terdapat beberapa antrian. Ada bapak-bapak yang ngambil obat. Kemudian apoteker memberikan obat dalam kantong. Kemudian diberikan kepada bapak itu. Lalu di dalam kantong tersebut terdapat obat yang bertuliskan 3 kali 1 sehari. Kemudian ada yang bertuliskan 1 kali 3 sehari. Lalu beberapa saat kemudian bapak itu balik dan bertanya kepada apoteker, maksud dari 3 kali 1 sehari ini apa ya? Dan 1 kali 3 sehari ini apa ya? Gitu. Terus apoteker itu bilang bahwa maksud dari 3 kali 1 itu artinya bapak minum 3 kali dalam sehari. Nah, setiap minum bapak minum 1 tablet. Kemudian yang 1 kali 3 ini minumnya 1 kali sehari. Dan setiap minum bapak minum 3 tablet. Begitu penjelasan apoteker. Nah, ada yang tahu nggak ini masalahnya apa? Gitu. Ajak anak-anak untuk berpikir. Lalu dia akan menjawab gini, Bu, itu kayaknya perkalian, Bu. Gitu kan. Nah, benar gitu. Beri apresiasi pada anak yang telah menjawab dengan benar. Baik itu dengan aplaus gitu, atau berterima kasih kepada anak itu.
Nah, kemudian kita dapat membentuk kelompok belajar yang mana dapat disusun oleh siswa sendiri. Kemudian setelah kelompok belajar terbentuk, maka akan dilakukan pembagian lembar kerja bagi tiap-tiap kelompok, yang mana lembar kerja tersebut harus diisi oleh setiap kelompok sampai sejauh mana dia mengerti tentang permasalahan ini. Dan di lembar kerja tersebut juga terdapat operasi-operasi perkalian bilangan bulat. Nah, setelah itu berikan anak waktu untuk berdiskusi dan lakukan pembacaan hasil diskusi bagi setiap kelompok di depan kelas. Setelah hal tersebut selesai di setiap kelompok, maka kita dapat memberikan penjelasan lebih lanjut di depan kelas. Dan selanjutnya akan diikuti dengan pembahasan tentang pembagian bilangan bulat. Nah, dapat dilakukan dengan lembar kerja siswa tadi, lalu didiskusikan, ditampilkan, dan kita jelaskan. Nah, kemudian kita bisa di akhir pembelajaran, kita bisa meminta siswa untuk mengatur meja kembali kepada posisi semula. Dan kemudian kita bisa memberikan game-game ringan kepada anak untuk mengisi akhir-akhir jam yang bertujuan untuk menambah pemahaman mereka terhadap pembahasan hari itu. Kita bisa melakukan game tersebut dengan reward yang bisa, misalnya yang bisa boleh cepat pulang gitu, atau yang bisa dapat hadiah. Nah, maka anak-anak akan terpacu untuk menjawab dengan cepat dan mencari jalan keluar yang lebih baik gitu dalam penyelesaian masalah-masalahnya. Nah, sekian beberapa strategi pembelajaran pengenalan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat SD, dan kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang rumus volume dan luas permukaan bangun ruang. Nah, sebelum memulai pembelajaran, awali dengan membaca doa, kemudian sebelum melakukan pengenalan volume dan luas sisi bangun ruang, kita harus menyediakan beberapa media pembelajaran, baik itu berupa prisma yang membantu pengenalan volume, kemudian limas itu sendiri, dan beberapa bahan yang dapat diukur kuantitasnya. Nah, sebelum melakukannya, lakukan pengulangan materi tentang ciri-ciri bangun ruang prisma maupun limas kepada anak-anak. Ajak mereka untuk mengingat kembali materi tentang ciri-ciri bangun ruang tersebut. Dan kita juga membuatkan kesimpulannya di papan tulis. Misalnya gini, kita buatkan tabel-tabel perbedaan. Maka kita tanyakan, ada yang tahu nggak bagaimana sisi tegak dari bangun prisma? Nah, ada yang menjawab, saya Bu, sisi tegak dari bangun ruang prisma itu berbentuk persegi panjang. Nah, kita ajak lagi, bagaimana dengan bangun limas? Nah, bangun limas itu bentuknya segitiga Bu, gitu. Maka anak-anak akan terpicu ingatannya kembali bahwa iya, ini terbayang gitu. Kemudian, untuk melakukan pengenalan rumus volume, kita dapat melakukan yang pertama, lakukan pengisian penuh kacang padi. Saya memilih kacang padi untuk melakukan pengukuran volume. Lakukan pengisian penuh biji kacang padi ke dalam prisma tadi yang telah kita sediakan. Lalu kita pindahkan ke dalam limas. Nah, lakukan hal tersebut sampai biji kacang padi yang berada di dalam prisma habis dan dimasukkan ke dalam limas. Nah, anak-anak bisa mengamatinya tersebut bahwa kita setiap satu prisma
membutuhkan 3 limas. Nah, kemudian guru memulai perbandingan, kemudian menarik kesimpulan bahwa akan menghabiskan kocang padi ini membutuhkan 3 limas gitu. Maka guru akan merumuskan bahwa volume limas itu adalah 1/3 dari volume prisma. Nah, ingatkan lagi anak-anak, bagaimana rumus volume prisma di pembelajaran yang lalu gitu. Oh, ada yang menjawab, gini bu, gini bu, gini bu. Kita tuliskan di papan tulis. Dan kita simpulkan bahwa volume limas adalah 1/3 dari luas alas kali tinggi limas. Nah, untuk pengenalan rumus luas permukaan limas, kita berikan lagi ingatan kepada siswa bahwa banyak sisi dari limas itu tergantung pada bentuk alas limas yang akan kita hitung gitu. Misalnya, limas persegi 3 memiliki 4 sisi, yang mana banyak sisi alas ditambah 1. Kemudian, kalau kita mencari banyak sisi dari limas persegi 4, maka ada 5 sisi limas. Kemudian kalau alas yang berbentuk persegi 5, bagaimana dengan banyak sisi limas? Ya, 6. Maka limas tersebut memiliki 6 sisi. Nah, setelah anak-anak mendapat pemahaman tersebut bahwa banyak sisi limas itu tergantung pada bentuk alasnya. Nah, maka kita kesimpulkan bahwa rumus luas permukaan limas tersebut adalah luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Jika sisi tegaknya ada 4, maka 4 kali luas sisi tegak. Jika sisi tegaknya ada 3, maka 3 kali luas sisi tegak. Yang penting, rumus yang harus kita garis bawahi adalah luas limas sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Kemudian kita dapat melakukan latihan-latihan, kemudian kita koreksi, lalu kita bahas secara bersama-sama di depan kelas. Selanjutnya yaitu materi yang keempat yang akan kita bahas, yaitu pengenalan tentang satuan pengukuran panjang dan luas. Nah, setelah melakukan doa dan mempersiapkan diri untuk mendapatkan dan memberikan pembelajaran, maka kita berikan ilustrasi-ilustrasi yang dapat membantu anak dalam menerima pembelajaran tentang satuan pengukuran panjang. Misalnya gini, kita ukur suatu kertas. Nah, maka kita buat bahwa misalnya kita mengukur buku. Nah, panjang buku sama dengan 15 cm. Kemudian kita ukur lagi dengan menggunakan tangan. Misalnya, penggaris ini ada 2 jengkal gitu. Kita buat penggaris sama dengan 2 jengkal. Kemudian kita buat lagi, kita ukur papan meja misalnya. Terdapat 25 cm. Nah, ajak mereka untuk melakukan pengukuran setiap benda yang ada di sekeliling. Nah, maka kemudian kita buatkan di papan tulis tentang satuan dan kenalkan satuan. Nah, ini sentimeter, jengkal, ini merupakan satuan panjang. Yang mana satuan panjang ini terdiri dari banyak jenis. Ada jengkal, hasta, depa, ada yang bakunya sentimeter, milimeter, ada yang tahu gitu. Ada bu, gitu kan. Nah, maka kita buatkan, ada tangga-tangganya. Lalu tanyakan pada anak-anak lagi,
apakah ada yang tahu ini ibu membuat apa, gitu kan? Bagi yang tahu, maka mereka akan bilang, Bu, itu adalah tangga. Tangga apa? Itu tangga satuan panjang, Bu. Gitu. Lalu kita ajak anak-anak untuk mengisi nama setiap tangga, yaitu mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sampai milimeter. Kemudian jelaskan arti dari setiap huruf yang ada di anak tangga tersebut. Setelah siswa mengerti, berikan latihan konfigurasi antara pengukuran yang lebih panjang ke yang pendek, satuan yang pendek, ataupun sebaliknya. Kemudian kita dapat sebelum melakukan latihan tersebut, kita dapat menjelaskan bagaimana cara menggunakan tangga-tangga tersebut. Nah, di akhir pembelajaran kita dapat memberikan beberapa games kecil yang dapat memicu anak dalam mengingat dan menghafal satuan-satuan tersebut. Nah, di materi yang terakhir kita akan membahas tentang teknik pengayaan matematika di sekolah dasar. Tentunya siswa itu memiliki kepribadian dan tingkat pemahaman terhadap materi yang berbeda-beda. Ada anak-anak yang dapat menerima materi secara cepat, ada yang sangat lambat, dan ada yang di antara tersebut. Nah, dalam memberikan pengayaan, tentunya kita dapat membedakan variasi-variasi pengayaan kepada anak tersebut. Nah, bagi anak yang di dalam rata-rata atau di sedang lah, antara lambat dengan cepat gitu. Kita dapat memberikan teknik pengayaan bagi siswa tersebut dengan cara rekreasi matematika. Bisa merupakan teka-teki gitu. Kemudian dapat melakukan aplikasi penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teknik pengayaan ini kita dapat memberikan anak-anak tentang soal-soal cerita. Kemudian dapat melakukan karya wisata matematika dan dapat pengintegrasian sejarah pembelajaran matematika. Pengayaan ini berupa pengenalan tokoh-tokoh, kemudian bagaimana sejarah timbulnya materi ini, materi itu, gitu. Dan kemudian untuk anak yang di bawah rata-rata, kita dapat melakukan pengayaan yang di bawah pengayaan yang kita beri kepada anak yang di dalam rata-rata tersebut. Dan sedangkan bagi anak-anak yang di atas rata-rata, kita dapat memberikan pengayaan berupa akselerasi atau percepatan pembelajaran. Bagi siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kita dapat memberikan materi pembelajaran di atas tingkat yang sedang didudukinya. Misalnya anak tersebut sedang duduk di kelas 4 SD, maka kita dapat memberikan pembelajaran yang ada di kelas 5 SD. Selanjutnya yaitu ada ekspansi atau perluasan. Nah, bagi anak-anak yang di atas rata-rata, kita dapat memberikan perluasan materi di tingkat yang sama, namun materinya yang luas gitu. Kemudian ada digression atau pembelokan, yang mana kita memberikan tambahan pembelajaran yang baru kepada siswa. Nah, sekian strategi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.